Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Riri Zainianti selaku dosen pengampu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas ABT 5B Malam, ingin mempresentasikan hasil yang telah kami diskusikan mengenai perbankan, pelaporan keuangan, dan persaingan usaha. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Azin Nazarin, dengan NIM 3 angka di belakang 033, yang kedua, Lucy Noviandini, dengan NIM 3 angka di belakang 035, yang ketiga, ada Ratna Nila Miranti, dengan NIM 3 angka di belakang 042, yang keempat, ada Dea Putri Arneta, dengan NIM 3 angka di belakang 048, dan yang terakhir, ada Ramos Iswara Simbolon, dengan NIM 3 angka di belakang 073. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu perbankan. Apa itu perbankan? Perbankan adalah sektor industri yang menyediakan berbagai layanan keuangan, termasuk menyimpan dana nasabah, memberikan pinjaman, dan mengelola pembayaran. Bank berperan penting dalam perekonomian suatu negara, karena bertindak sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dan pihak yang membutuhkan dana. Bank juga memainkan peran dalam sistem pembayaran dan transaksi internasional. Agar perbankan dapat berjalan dengan baik, diperlukan Good Corporate Governance atau GCG atau tata kelola perusahaan yang baik yang bertujuan untuk memastikan bahwa bank dikelola secara profesional, akuntabel, dan transparan, sehingga mampu menjaga kepercayaan masyarakat, investor, dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya, terwujudnya GCG di perbankan. Yang pertama, Good Corporate Governance atau GCG di perbankan merupakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, mencakup serangkaian aturan, kebijakan, dan prosedur yang dirancang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan etika dalam menjalankan bank. Tujuannya yang pertama meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan seperti nasabah, pemegang saham, dan masyarakat. Yang kedua, menghindari praktik manajemen yang beresiko dan melindungi kepentingan nasabah. Dan yang ketiga, mendorong efisiensi operasional dan menjaga stabilitas perbankan. Prinsip-prinsip GCG. Yang pertama, transparansi. Informasi yang diberikan kepada publik harus jujur, terbuka, dan mudah diakses. Yang kedua, akuntabilitas. Setiap individu dan dewan dalam bank harus dapat dipertanggungjawabkan atas keputusan yang diambil. Yang ketiga, kemandirian. Pengambilan keputusan yang bebas dari intervensi pihak eksternal. Yang keempat, keadilan. Semua pihak diperlakukan setara dan adil dalam mendapatkan informasi serta layanan. Yang kedua, transparansi di perbankan. Merupakan keterbukaan informasi yang diberikan kepada publik terkait produk, layanan, resiko, serta kinerja keuangan bank. Hal ini penting untuk memudahkan masyarakat dan investor dalam mengambil keputusan finansial, menghindari praktik-praktik yang merugikan nasabah seperti penyembunyian resiko atau biaya tersembunyi, meningkatkan kepercayaan terhadap industri perbankan secara keseluruhan. Yang ketiga, pengawasan perbankan adalah fungsi yang dilakukan oleh otoritas keuangan seperti OJK di Indonesia untuk memonitor dan memastikan bahwa bank beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan meminimalisasi resiko sistemik dalam sistem keuangan. Tujuan pengawasan, mencegah terjadinya krisis keuangan akibat kegagalan bank, melindungi nasabah dari tindakan yang dapat merugikan seperti penipuan, memastikan bahwa bank memenuhi standar modal yang cukup dan mengelola resiko yang baik. Jenis pengawasan. Yang pertama, pengawasan kepatuhan, yaitu memastikan bank mengikuti semua regulasi dan standar yang berlaku. Yang kedua, pengawasan resiko adalah mengevaluasi profil resiko bank dan kemampuan mereka dalam mengelola resiko. Selanjutnya, ada peringkat GCG di perbankan. Peringkat GCG merupakan pengukuran sejauh mana sebuah bank menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang digunakan untuk menilai kinerja dan kualitas manajemen bank, baik dari segi akuntabilitas, transparansi, maupun resiko. Manfaat peringkat GCG memberikan panduan bagi investor mengenai resiko yang terkait dengan berinvestasi di suatu bank, meningkatkan regulasi bank yang mendapat peringkat baik, mendorong bank untuk terus meningkatkan standar tata kelola mereka. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu pelaporan keuangan. Yang pertama, transparansi laporan keuangan, di mana dalam hal ini perusahaan menyampaikan informasi keuangan yang relevan, dapat dipahami dan akurat sehingga dapat digunakan oleh pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan. Hal ini penting dikarenakan untuk meningkatkan kepercayaan investor dan pemegang saham, menjamin bahwa laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, mencegah penyalahgunaan dana dan meminimalisir resiko kecurangan. Yang kedua, e-reporting system merupakan sistem pelaporan keuangan berbasis digital yang memungkinkan perusahaan
untuk mengirimkan laporan keuangan kepada otoritas terkait secara elektronik. Di Indonesia, otoritas seperti OJK atau Bursa Efek Indonesia menggunakan e-reporting untuk memastikan laporan keuangan diajukan secara tepat waktu dan akurat. Keuntungannya mempercepat proses pelaporan, meningkatkan akurasi dan mengurangi potensi kesalahan, memudahkan proses audit karena data disimpan secara terpusat dan dapat diakses secara online. Yang ketiga, Annual Report Award merupakan penghargaan yang diberikan kepada perusahaan yang memiliki laporan tahunan terbaik dalam hal transparansi, akuntabilitas, serta kualitas penyajian informasi. ARA diadakan oleh berbagai lembaga seperti OJK, BEI, dan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan kualitas pelaporan perusahaan publik. Tujuannya, memotivasi perusahaan untuk menyusun laporan tahunan yang transparan dan informatif, meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan di Indonesia, memberikan pengakuan terhadap perusahaan yang memiliki pelaporan keuangan yang unggul. Yang keempat, kecurangan pelaporan keuangan. Penyebab kecurangan, yang pertama tekanan finansial seperti harus memenuhi ekspektasi kinerja dari pemegang saham atau pasar. Yang kedua, kesempatan, kurangnya pengawasan atau kontrol internal memungkinkan individu untuk memalsukan laporan keuangan. Yang ketiga, justifikasi, seperti karyawan atau manajemen mungkin membenarkan tindakan dengan berpikir bahwa manipulasi ini hanya bersifat sementara atau tidak akan terungkap. Selanjutnya, peran auditor independen. Yang pertama, mendeteksi dan mencegah kecurangan dalam laporan keuangan. Yang kedua, bertanggung jawab untuk menilai kewajaran laporan keuangan, mengidentifikasi resiko kecurangan, dan memastikan bahwa laporan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu persaingan usaha. Merupakan proses perusahaan yang saling berkompetisi untuk mendapatkan pangsa pasar dengan menawarkan produk atau layanan yang lebih baik, berkualitas, atau lebih murah. Persaingan ini penting untuk mendorong inovasi, menurunkan harga, dan meningkatkan pilihan bagi konsumen. Yang pertama, persaingan usaha yang sehat adalah kompetisi antar perusahaan yang dilakukan secara adil dan berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis, tidak ada monopoli, kartel, atau tindakan yang merugikan pelaku usaha lain. Manfaat, yaitu mendorong inovasi dan peningkatan kualitas produk, meningkatkan efisiensi produksi, memberikan lebih banyak pilihan kepada konsumen. Yang kedua, persaingan usaha tidak sehat merupakan praktik-praktik bisnis yang melanggar hukum atau etika seperti monopoli, pengaturan harga, kartel, dan kolusi. Ini merugikan konsumen karena mengurangi pilihan dan menyebabkan harga yang tidak wajar. Contohnya, perusahaan besar menekan pemasok untuk bekerja dengan mereka dalam penetapan harga untuk menaikkan harga pasar. Yang ketiga, implementasi prinsip GCG dalam persaingan usaha. Prinsip GCG harus diterapkan dalam bisnis untuk memastikan bahwa perusahaan berkompetisi secara adil, transparan, dan tidak terlibat dalam praktik bisnis yang merugikan. Hal ini bertujuan untuk menjaga persaingan yang sehat di pasar dan melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan. Yang keempat, tender secara elektronik atau e-procurement. E-procurement adalah sistem pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik yang memungkinkan perusahaan untuk mengikuti tender secara online. Manfaatnya, mengurangi potensi korupsi dan kolusi karena proses dilakukan secara terbuka dan transparan, meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses tender, dan memastikan kesetaraan bagi semua peserta tender karena informasi dapat diakses secara luas. Baiklah, usai sudah hasil dari presentasi diskusi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.